3 poin harga mati lawan Arab Saudi. Sintayong dikritik keras. Hasil kurang baik yang didapatkan timnas Indonesia saat menjamu Jepang membuat situasi kian berat. Anak asuh Sintayong pun wajib menang saat menjamu Arab Saudi. Indonesia versus Arab Saudi tersaji dalam matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 19 November 2024. Usai dibungkam Jepang 4-0, pasukan Sintayong ada di dasar klasmen dengan 3 poin. Hal ini buntut dari 2 kekalahan beruntun yakni melawan Cina dan Jepang. Sementara Jepang kokoh di puncak klasmen dengan 13 poin. Australia, Arab Saudi, dan Cina mengikuti dengan masing-masing meraih 6 poin. Kemudian Bahrain ada di tepat di atas Indonesia dengan 5 poin. Hasil melawan Cina pada laga tandang bisa dikatakan di luar harapan. Dalam laga itu, Indonesia semestinya bisa mencuri poin atau bahkan menang. Demi menjaga asa finish di posisi ketiga atau keempat, Indonesia harus melawan Arab Saudi. Jika itu terjadi, Indonesia bakal menyamai poin Arab Saudi. Indonesia juga bisa menyamai poin Cina. Hal itu dikarenakan Cina melawan Jepang yang di atas kertas sulit dikalahkan. Sementara Bahrain berhadapan dengan Australia. Jika hasil ini imbang dan skema di paragraf sebelumnya berjalan, maka bakal ada 4 tim yang punya poin 6. Exco PSSI Arya Sinulinga sebelumnya menyebut bahwa Indonesia harus sapu bersih sisa laga kandang. Hasil itu harus diraih karena 2 laga tandang lainnya sangat berat dengan melawan Jepang dan Australia. Bagaimana jika Indonesia kalah atau seri lawan Arab Saudi? Ini dia kritik keras dari Bung Towel. Jawab sosmed gue ya. Ngapain lu mau jawab? Marah sebetulnya gue. Ini ada 3 pilihan, sedih, kecewa, marah. Lebih ke marah. Kemarah? Iya. Kenapa? Sepak bola itu bukan di medsos. Sepak bola itu bukan di ilusi. Bukan di sok keren-keren di medsos. Sepak bola itu harus kenyataan. Gak usah ngomong Jepang memang di atas, semua orang juga tahu. Tapi kalau kalah 4-0 itu di luar dugaan. Kalau kalah saya agak mikir di awal pun, tapi nggak nyangka sampai 0-4 dengan main yang nggak ada organisasinya mungkin sih. Saya nggak lihat pelatih itu mau bikin apa lawan Jepang tuh kayak orang hilang akal. Sepertinya menurut lu kesalahan ini semuanya tertumpu pada STY, benar? Terus mau apa? Hah? Individu pemain ketika kurang ambil naturalisasi. Terus tinggal apa? Kan soal taktikal. Kan dari dulu gue bilang ini kok cuma 1 jurus. Begitu nyerang, bahkan secara sarkas kan gue bilang, akhirnya ujung-ujungnya cuma nurunin Pratama Arhan, suruh lemparan ke dalam. Kan itu yang terjadi tadi, ujung-ujungnya, gitu loh. Akhir-akhirnya, pergantian ketebak. Gak usah gue lah, temen-temen tadi kan langsung juga teriak. Bentar lagi Witan masuk, ya bener aja bener Witan masuk. Tentang parkir bus dan mulai terbuka permainan bagaimana? Babak pertama dia parkir bus. Pemain kalau hilang bola turun. Bahkan sampai 35 meter di wilayah pertahanan sendiri penuh. Tapi kan enggak. Kecolongan 2 gol. Iya, tetap. Babak kedua agak terbuka. Oke, babak kedua ketinggalan 0-2. Dia memilih bermain berani lebih menyerang, tapi terlambat. Lalu memang bisa lebih menciptakan beberapa kali peluang, sepak pojok misalnya, scrimmage misalnya. Tapi juga kelihatan pertahanan kita juga mudah dieksploitasi. Oke, selengkapnya kita simak di Spotify. Ya. Mari, Wel. Serem banget lu tampang lu. Menurut Bung Towel, seharusnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik ketika bersama Sintayong. Terlebih, PSSI telah memberikan semua permintaan Sintayong untuk membangun timnas Indonesia. Soal istilah yang belakangan muncul otak-atik coba-coba, sebetulnya bukan itu. Sintayong dalam sudut pandang saya segitu-segitunya udah habis menurut saya. Sehingga saya kan sebetulnya pernyataan saya usai lawan Jepang itu langsung tandas saja dan lugas. Jadi kalau Sintayong punya malu, punya sportivitas, punya jiwa sportsmanship, mundur saya bilang. Karena kan di pertandingan, usai pertandingan itu ketua umum kan yang menyatakan langsung gitu loh.
menunjukkan sikap gentlenya, sportif, sportsmanship-nya, saya yang bertanggung jawab, saya mundur, sebetulnya itu kecepatan menurut saya sih. Kalau dari sisi Ketua Umum PSSI, dari sisi organisasi, Ketua Umum Erick Thohir ngomong seperti itu kecepatan gitu loh. Sebaliknya di sisi pelatih sama sekali nggak ada pernyataan apapun kan, malah berandai-andai, Ragnar Oratmangun bisa bikin peluang, hasilnya bikin beda. Itu kan hanya berandai-andai gitu loh, bukan analisis yang objektif overall dalam keseluruhan pertandingan. Andai-andai Ragnar bikin gol, hasil bisa berubah. Main bola tuh 90 menit gitu loh. Jadi menurut saya nggak ada pernyataan sportif, sportsmanship yang saya tangkap dari pernyataan Sinteyong gitu loh. Malah sekarang nambah polemiknya. Satu, tadinya dia memang orientasinya lolos, sekarang dia masih ingin mencoba gitu loh. Lemah lah gitu. Yang kedua, isu soal Eliano Reinders gitu kan. Capek-capek dinaturalisasi, masuk DSP pun enggak. Yang ketiga itu tadi, boro-boro ada pernyataan secara gentle gitu loh. Jadi bukan coba-coba, memang segitu-segitunya gitu loh. Kan saya udah bilang sebelum-sebelumnya juga, ini pasti parkir bus, bukan soal lawan Jepang gitu loh. Analisisnya bisa panjang saya kalau misalnya lawan Jepang. Kalau tanpa naturalisasi parkir bus oke lah. Ini kan udah seabrek naturalisasi. Di starting line up 9 yang main naturalisasi gitu loh. Baik. Masih juga kebobolan. Mau dibuka juga misalnya statistik datanya. Babak kedua Sinteyong mencoba lebih berani terbuka karena udah ketinggalan 0-2 gitu. Kalau kalah mah orang awam juga tahu pasti kalah sama Jepang. Cuma dengan dorongan, akselerasi, suntikan, naturalisasi, masa iya seperti itu mainnya? Catat ya, babak kedua ketika dia mulai mendorong pemainnya lebih terbuka, lebih nyerang, kehilangan bola di area pertahanan sendiri, di area permainan sendiri 16 kali. Timnas Indonesia, salah satunya yang jadi gol ketiga. Baik, 16 kali kehilangan bola di area sendiri. Statistiknya kayak begitu. Terus siapa yang mau bertanggung jawab, yang mau dipersalahkan? Pemain atau pelatih gitu loh. Kan ini yang harus muncul gitu loh dalam atmosfer sepak bola kita gitu loh. Dia di-hire profesional jelas gitu loh. The match, the media, they're all outside. What I say to them is my responsibility as the president of the federations. All the result we have, I bring the coach, I bring all the players to believe in the projects. The question, do you all still believe in this project? Do you still believe on me as a leader? Yes. Because otherwise, I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibilities. So we're still together. Yes. We have 5 matches, 3 homes, 2 away. We need 9 points to be number 3 or number 4, even number 4. So tonight, I want every individual in this room to review what went wrong. If you want to be, stay. Saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa, tetapi kembali saya mohon ini belum selesai. Ya, kita masih punya 5 game lagi, ya. Kita posisinya ranking 3-4 yang kita targetkan, ya kita coba maksimal. Tapi kembali, tentu ini bukan beban dari pemain atau pelatih, tentu ini beban dari saya bertanggung jawab. Jika timnas Indonesia kembali gagal meraih kemenangan ketika bertemu Arab Saudi di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, maka nasib Sintayong berpotensi berada di ujung tanduk.